Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5416. Harvey York berkata dengan enteng. Saya tidak pernah memiliki pengetahuan tentang diri sendiri. Lagi pula, tidak ada idiom seperti itu dalam kamus saya. Karina duduk tegak. Wajahnya yang cantik penuh dengan penghinaan. Kalau begitu katakan padaku, idiom apa yang ada di kamusmu? Berguling-guling di lantai atau berlutut dan memohon belas kasihan? Juga tidak. Harvey York tersenyum. Mengambil teh di tangannya dan menuangkannya langsung ke wajah Karina. Hanya ada satu idiom dalam kamus saya. Artinya, memukul seseorang akan menamparkan wajah wah. Teh panas menetes dari atas kepala Karina. Langsung merusak rias wajahnya dan membuatnya terlihat sangat malu. Adegan ini secara langsung mengejutkan semua orang yang hadir. Bahkan Karina sendiri sedikit linglung. Seolah-olah dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menghadapi hal seperti itu ketika dia datang ke negara H. Dia adalah nona tertua dari konsorsium Loke. Ketika saya pergi ke beberapa negara kecil, bahkan raja akan datang untuk menyanjungnya. Tapi sekarang, menjadi begitu nakal dihina oleh badut yang melompat. Ini benar-benar keterlaluan. Apa? Tidak cukup. Harvey York mengambil teko, berjalan ke Karina, yang tercengang, dan menuangkannya ke kepalanya. Apakah itu cukup sekarang? Apakah kamu bangun? Tahukah Anda bahwa negara H kami bukanlah tempat bagi Anda orang Amerika untuk memamerkan kekuatan mereka? Dasar bajingan. Melihat Harvey York begitu arogan, Johnson dan yang lainnya semua marah dari hati mereka dan jahat pada keberanian mereka. Mereka semua mengeluarkan senjata api di pinggang mereka. Seolah-olah mereka akan membunuh Harvey York secara langsung. Harvey York mengangkat bahu, duduk sendiri, dan berkata dengan ringan, "Jika saya ingat dengan benar, meskipun Anda orang Amerika memiliki hak ekstrateritorial di negara H, Anda harus mematuhi hukum. Negara H kami, di siang hari bolong, langit cerah, dan orang-orang di negara H terluka dengan senjata api. Kamu sangat bersalah. Jika pengadilan negeri H tidak membunuhmu, itu akan membiarkanmu pergi dan memasukkanmu ke penjara. Haruskah kita mencobanya? Setelah menarik pelatuknya, apakah aku sengsara? Atau kamu sengsara?" Mendengar kata-kata Harvey York, orang-orang di benua hitam itu hanya bisa membeku. Johnson meraung dengan wajah malu. "Konsekuensi kentut apa yang bisa kamu dapatkan karena menginjakmu? Jika kami membunuhmu, tidak ada yang akan mengatakan apapun kepada kami." Harvey York bertepuk tangan, lalu melangkah maju, meraih tangan Johnson, dan meletakkan senjata api di dahinya. "Ayo, aku akan memberimu kesempatan untuk membunuhku sekarang. Hanya saja jika kamu tidak membunuhku, kamu semua mati." Anda terhalang oleh dominasi Harvey York. Johnson tidak memiliki keberanian untuk menarik pelatuk saat ini. Limbah. Harvey York mengulurkan tangan dan menepuk wajah Johnson. "Beri kamu kesempatan. Kamu tidak berguna." Karina menjadi tenang saat ini. Dia melambai untuk menghentikan orang-orang di sekitarnya, dan kemudian menatap Harvey York. "Bagus sekali. Nama keluarganya adalah York. Kamu sangat baik. Dengan statusnya, kapan dia mengalami perlakuan seperti itu? Malu. Sungguh memalukan." Namun, dia tidak berteriak atau melompat-lompat. Dia hanya menyeka wajahnya dengan tisu, dan berkata dengan dingin, "York, harus kuakui, kamu sangat berbakat, dan kamu sangat berbakat. Tidak heran kamu berani bergaul dengan kami orang Amerika. Aku mengakuinya hari ini, tapi aku juga memberitahumu sesuatu.
Ini tidak akan berakhir seperti ini. Kami orang Amerika selalu membalas kebaikan dan balas dendam kami. Harvey York tersenyum ringan. Aku menunggumu. Bab 5417. Karina menyipitkan matanya sedikit. Dan matanya yang indah dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Aku akan memberimu satu nasihat lagi. Sebaiknya kau bersembunyi di restoran teh ini selama sisa hidupmu dan jangan keluar setengah langkah. Kalau tidak, mungkin saat Anda pergi keluar adalah saat terakhir dalam hidup Anda. Harvey York tersenyum. Bisakah saya mengerti bahwa Anda mengancam saya sekarang? Karina menyekat teh dari wajahnya dan berkata perlahan. Ya, ini adalah ancaman Ci. Guo, tidak peduli seberapa tinggi status atau latar belakangmu. Di mata kami orang Amerika, kamu hanyalah orang country ha. Pergi dari sini dan aku akan menemukan cara untuk membunuhmu. Mungkin itu penembak jitu nomor 1 AS di dunia. Mungkin membiarkan para pejuang genetik Amerika Serikat kita mengambil tindakan. Atau mungkin, aku akan menemukan bajingan kecil dari negara H dan menikammu sampai mati. Singkatnya, kamu sudah mati. Harvey York mengangkat bahu dan berkata ringan. Aku sangat takut. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Jadi Nona Karina akan membiarkan saya pergi. Melepaskanmu. Tidak mungkin. Karina menunjukkan senyum mulia di wajahnya. Dari saat kamu menyinggungku, kematianmu sudah ditakdirkan. Sejak kamu keluar dari sini. Jika Anda hidup lebih dari 24 jam, saya menulis 3 kata. Karina terbalik. Begitu kata-kata itu jatuh, Karina membawa Johnson dan yang lainnya dan meninggalkan restoran teh dengan rapi. Jelas. Di mata Karina, Harvey York sudah menjadi orang mati. Harvey York menatap punggung Karina dengan setengah tersenyum. Ditampar wajahnya sendiri. Dia sebenarnya mampu menekannya. Dan dia tidak menembak langsung pada saat ini. Wanita tertua dari konsorsium Loke memang sedikit mampu. Hanya saja, seorang Amerika biasa. Tidak peduli seberapa baik Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Lagi pula, ini musim panas. Tidak ada raja di dunia. Pantai negeri itu bukan raja. Situs Country H. Dapatkah orang Amerika memamerkan kekuatan mereka? Saya tidak pernah membayangkan bahwa wanita ini benar-benar akan datang untuk memberi Jared Oliveira keunggulan. Karina menghilang begitu saja. Dan Alexa Joyner, yang berjalan keluar dari kamar mandi, muncul di samping Harvey York, dan sedikit mengernyit. Rupanya, dia mengenal Karina. Harvey York menuangkan secangkir teh lagi, menyesapnya, dan berkata, saya tidak peduli siapa yang ingin dia berikan. Jika kita mati saja, aku tidak akan menyusahkannya. Aku benar-benar tidak punya mata untuk memprovokasiku. Dan aku tidak keberatan menginjaknya sampai mati. Meskipun situasi di Jinling tegang sekarang, itu tidak akan mempengaruhi beberapa kucing dan anjing yang saya injak sampai mati di pinggir jalan. Alexa Joyner menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Muda York, jangan gegabah. Karina bukan hanya nona tertua dari American Rock Foundation. Yang paling penting adalah saya mendengar bahwa dia dulu bertugas di departemen khusus di Amerika Serikat. Dia tidak hanya pandai membunuh, tetapi gennya juga telah dimodifikasi. Untuk orang seperti dia, begitu dia bergerak, kekuatannya mungkin akan lebih menakutkan daripada beberapa master seni bela diri kita di negara H. Bagaimanapun, rekayasa genetika orang Amerika sangat ampuh dalam memodifikasi tubuh manusia. Bahkan bisa membuat mereka orang Amerika memiliki beberapa kemampuan yang berbeda dari orang biasa. Yang paling penting adalah dia selalu tidak menonjolkan diri di negara H. Tetapi dikatakan bahwa setiap orang yang menentangnya akan mati diam-diam. Wanita ini tidak mudah. Bab 5418. Harvey York tersenyum dan berkata,
Sepertinya Nona Jonir kita tahu banyak tentang orang Amerika ini. Konsorsium Locke dan keluarga Jinling Hoffman sangat dekat. Karina dikatakan pernah menjalin hubungan romantis dengan Araceli Hoffman. Meskipun aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak, itu cukup untuk menunjukkan hubungan antara mereka berdua. Selain itu, Karina tampaknya dapat melihat keluarga Hoffman dan bahkan bayangan Wolsing di beberapa proyek dan bisnis di Jinling. Harvey York sedikit menyipitkan matanya dan berkata, "Jonathan leduk." Alexa Joyner mengangguk dan berkata, "Ada jejak tindakannya. Tetapi tidak ada bukti nyata. Bagaimanapun, itu adalah istana timur di masa depan. Tanpa bukti, tidak ada yang berani berbicara omong kosong." Harvey York berkata dengan ringan, "Berapa tahun dinasti feodal telah mati? Dari mana istana timur dan istana barat berasal? Jika dia benar-benar terhubung dengan Amerika, aku berjanji dia bahkan tidak akan berada di tempatnya sekarang." Alexa Joyner terkejut dengan kata-kata Harvey York. Dia melihat sekeliling dengan waspada dan berkata, "Harvey York, lebih baik tidak berbicara omong kosong seperti ini. Hati-hati bahwa dinding partisi memiliki telinga. Juga, jaga sedikit lebih banyak rasa hormat untuk Karina, seorang wanita. Lagi pula, wanita seperti itu terlalu sulit untuk dihadapi. Jika Anda, Tuan Muda York, terbalik di selokan, itu tidak akan terlihat bagus." Harvey York tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir. Saya selalu menjadi singa yang melawan kelinci. Dan saya menggunakan semua kekuatan saya." "Bagus." Alexa Joyner berdiri dan memanggil pelayan untuk membayar tagihan. "Aku sudah memikirkan apa yang terjadi barusan. Aku masih harus kembali ke Joyner Sek sesegera mungkin. Jangan sampai bajingan." Frank leduk itu memberiku hari yang buruk. Meskipun Alexa Joyner tidak terlalu memandang rendah Frank leduk, dan tidak berniat menikahinya. Tapi bagaimanapun juga, Frank leduk adalah keluarga leduk. Akan menjadi sakit kepala jika dia pergi ke Joyner Sek untuk melamar pernikahan. Jadi Alexa Joyner akan kembali ke Joyner Sek untuk mengatur semuanya dengan benar. Jaminan bahwa Frank leduk ditendang keluar segera setelah dia masuk ke pintu sekte Joyner. Harvey York tidak meninggalkan Alexa Joyner, tetapi makan sendiri. Ketika dia kenyang, dia mencuci muka dan berjalan keluar dari kafetaria. Harvey York, yang baru saja keluar dari kafe dan hendak naik taksi, tiba-tiba dihentikan oleh Ferrari merah. Lalu aku melihat jendela mobil jatuh, memperlihatkan wajah setengah tertutup dengan kacamata hitam. Melihat bahwa Harvey York tidak mengenali dirinya sendiri, Danila Joyner melepas kacamata hitamnya dan tersenyum manis. "Pria tampan, apakah kamu ingin menumpang?" Harvey York berkata tanpa berkata-kata. "Bagaimana Anda tahu saya ada di sini? Jangan menyebutnya pertemuan kebetulan. Jinling sangat besar. Tetapi tidak banyak pertemuan kebetulan." Danila Joyner cemberut dan berkata, "Saya kebetulan memanggil wanita itu Alexa Joyner. Dia berbicara dengan cepat dan mengatakan bahwa dia makan di sini bersamamu. Tetapi dia memiliki sesuatu untuk pergi. Kurasa kamu mungkin masih di sini. Jadi datanglah ke sini untuk mencoba keberuntunganmu." Faktanya, itu menunjukkan bahwa kita berdua sangat ditakdirkan. Harvey York tidak tahu harus berkata apa. Dibandingkan dengan godaan Alexa Joyner, antusiasme Danila Joyner bersifat langsung. Terkadang orang tidak tahu bagaimana menghadapinya. Melihat ekspresi Harvey York, Danila Joyner melambaikan tangannya dan berkata, "Oh, jangan terlalu khawatir. Pikirkan ini dan itu sepanjang hari. Seperti orang tua. Saya akui bahwa Anda adalah orang yang baik. Dan saya sangat menghargai Anda. Tapi karena kamu tidak bermaksud begitu, aku hanya akan menjadi teman. Juga,
Apakah menurut Anda mobil kecil saya yang rusak tidak layak untuk Anda kendarai? Kalau begitu, ini masalah besar. Aku akan mengumpulkan uang untuk perjalanan sebentar lagi. Bab 5419. Demi ini, Harvey York hanya bisa duduk di kopilot dengan senyum kering. Begitu Danila Joyner menginjak pedal gas, Ferrari meraung. Saat mengemudi, Danila Joyner tersenyum dan berkata, "Harvey York, pernahkah Anda mendengar tentang efek jembatan gantung?" Harvey York tertegun sejenak dan berkata, "Apa maksudmu?" Danila Joyner melanjutkan, "Yang disebut efek jembatan gantung mengacu pada dua pria dan wanita. Jika mereka melewati jembatan gantung bersama-sama, mereka akan mengira ketegangan pada saat itu sebagai perasaan emosional satu sama lain. Sederhananya, dalam krisis, mudah bagi pria dan wanita untuk mengembangkan perasaan satu sama lain. Anda bilang, jika Ferrari saya tiba-tiba kehilangan kendali sekarang, dengan kecepatan 180 per/hour, itu jatuh. Pada saat sebelum mobil itu jatuh dan tewas. Tuan Muda York, apakah Anda tertarik pada saya?" Omong-omong, ada lampu lalu lintas di depan. Danila Joyner menginjak rem, menoleh ke samping, dan menatap Harvey York dengan mata cerah. Harvey York mengalami sakit kepala untuk beberapa saat. Baru saja akan mengatakan sesuatu. Tiba-tiba, perasaan jantung berdebar-debar muncul di hatinya. Di dalam mobil, saya tidak tahu kapan titik merah melintas. Harvey York meraih paha halus Danila Joyner dan menekannya ke bawah. Danila Joyner berkata dengan ekspresi heran, "York, bahkan jika aku mengaku kepadamu, kamu tidak perlu melakukan apapun secara langsung, kan?" Harvey York tidak punya waktu untuk menjelaskan, tetapi meningkatkan kekuatan di tangannya. Danila Joyner yang tidak sadar tanpa sadar menginjak pedal gas. Mobil itu langsung melesat. Engah. Pada waktu yang hampir bersamaan, peluru timah memecahkan kaca jendela belakang. Puing-puing berserakan. Penembak jitu. Danila Joyner juga langsung bereaksi. Dia mengerti bahwa Harvey York tidak memakan tahunya dengan sengaja. Tapi dia merasa sedikit tersesat karena suatu alasan. Namun, Harvey York tidak memberinya waktu untuk kalah. Sebagai gantinya, dia masuk ke kursi pengemudi utama, meraih setir dan memberinya slamdung. Ledakan, ada suara renyah lainnya, dan peluru timah jatuh ke mobil di belakang. Pengemudi berteriak ngeri, dan bagian depan mobil langsung menabrak lampu lalu lintas. Suara keras keluar, langsung menghalangi mobil di belakang. Beberapa detektif yang menjaga ketertiban lalu lintas datang untuk menanyakan. Dan beberapa orang memanggil ambulans secara langsung. Dan adegan itu langsung kacau. Harvey York tidak santai karena ini. Dia tidak menyadari bahwa dalam aksinya barusan, dia sudah terjepit di belakang Danila Joyner. Pada saat ini, Wenxiang Nevrite ada di tangannya. Dia hanya meraih kemudi dan melihat sekeliling. Segera, ke arah gedung perkantoran yang ditinggalkan tidak jauh. Harvey York melihat senjata api penembak jitu mencuat. Yang memegang senjata api adalah seorang pria jangkung berjubah hitam. Dia tidak menyembunyikan sosoknya. Dengan rasa yang tak terkendali. Seolah-olah dia bisa dengan mudah membunuh Harvey York selama dia bergerak. Amerika. Pikiran ini langsung muncul di benak Harvey York. Dia awalnya mengira itu adalah kata-kata Karina. Sekarang tampaknya wanita tertua dari konsorsium Loke sangat ingin mencekik dirinya sendiri sampai mati. Memikirkan hal ini, Harvey York menginjak pedal gas dan mengubah rutenya seketika. Kata-katanya sendiri sama sekali tidak takut dengan penembak jitu ini. Tetapi ada Danila Joyner di dalam mobil. Jadi dia tidak bisa dalam bahaya. Engah. Pada saat ini, tembakan lain datang. Kali ini dengan akurat mengenai tangki bahan bakar mobil.
Tangki bahan bakar terbakar dalam sekejap dan bisa meledak kapan saja. Bab 5420. Harvey York tanpa sadar melepaskan sabuk pengaman Daniela Joyner. Sama sekali mengabaikan seberapa banyak dia memanfaatkan dan berapa banyak tahu yang dia makan dalam prosesnya. Kemudian Harvey York mendorong pintu mobil hingga terbuka, memeluk Daniela Joyner dan bergegas keluar. Keduanya berguling di sepanjang jalan beberapa kali. Ketika mereka berada lebih dari 10 meter dari mobil, mereka tiba-tiba mendengar ledakan. Dan Ferrari meledak secara langsung. Dan gelombang udara besar menyapu keduanya ke bahu jalan. Bang bang bang. Beberapa tembakan lagi dilepaskan. Harvey York menghindari beberapa dari mereka ke samping. Tetapi pada akhirnya satu menyentuh bahu Daniela Joyner. Daniela Joyner mendengus. Dan air mata keluar karena kesakitan. Harvey York menggulingkannya ke belakang dermaga semen di sisi jalan. Merobek sudut pakaiannya dan mengikat lukanya. Lalu berkata dengan sungguh-sungguh, "Panggil Pangeran Sidu dan minta dia untuk membawa seseorang." Ketika kata-kata itu jatuh, Harvey York berguling ke tanah, menghindari 2 peluru timah, dan kemudian berlari ke gedung kantor tidak jauh. Penembak jitu itu jelas ditujukan padanya. Selama dia pergi dengan Daniela Joyner untuk sementara waktu, Daniela Joyner pasti akan aman. Bang bang bang. Melihat gerak-gerik Harvey York, penembak jitu itu pun mulai memamerkan keahliannya. Dengan jentikan senjata penembak jitu di tangannya, dia segera melihat peluru timah menyimpang dari lintasan aslinya, bersiul ke arah tempat Harvey York berada di busur. Harvey York tidak membuat koneksi yang sulit, tetapi menoleh dan ke samping untuk menghindari peluru timah pada saat-saat kritis. Dalam prosesnya, kecepatannya tidak lambat, dan dia dengan cepat pergi ke arah gedung kantor. Palsu. Orang-orang negara H benar-benar menarik. Itu harus menjadi master seni bela diri. Di gedung kantor, orang Amerika itu memiliki ekspresi yang menarik di wajahnya saat ini. Dia menyalakan sebatang cerutu dan menyesapnya, lalu menginjaknya, dan kemudian menyipitkan mata ke arah Harvey York. Untuk penembak jitu seperti dia, semakin sulit target untuk dipecahkan, semakin kuat rasa pencapaian setelah membunuh. Dia mulai mengubah backshot pada saat ini, siap untuk memukul kepalanya menjadi semangka ketika Harvey York mendekat. 5 detik kemudian, penembak jitu itu mengangkat senjata penembak jitu di tangannya lagi. Dia tidak perlu membidik sama sekali, tetapi hanya menarik pelatuknya. Ledakan. Dengan ledakan keras, tembakan timah terbang keluar. Namun pada saat mendekati Harvey York, dia melihat sosok Harvey York tiba-tiba tenggelam, dan dia nyaris menghindari peluru timah. Melihat bahwa Harvey York berada di luar kognisinya sendiri, ekspresi penembak jitu menjadi sedikit bermartabat. Kali ini, dia langsung menarik pelatuk 6 kali berturut-turut, mengunci semua arah yang mungkin dihindari Harvey York. Pada saat ini, dia melihat tangan kanan Harvey York tiba-tiba mencuat, seolah-olah dia dengan tangan kosong menjadi pedang putih, dan langsung mencubit peluru timah yang mendekat. Kemudian dia melompat lurus ke depan, dan 5 peluru timah lainnya yang mengunci mundurnya secara alami hilang. Palsu. Tuan seni bela diri. Pasti master. Melihat adegan ini, ekspresi penembak jitu menjadi lebih serius. Dalam kognisinya, tidak mungkin orang biasa mengambil peluru dengan tangan kosong. Tapi Harvey York benar-benar melakukannya, yang menunjukkan bahwa kekuatannya sangat kuat. Bahkan lebih kuat dari data yang diperoleh. Bahkan bisa dibandingkan dengan prajurit Gen Amerika Serikat. Namun, mangsa seperti itu membuat minat penembak jitu semakin tinggi. Dia mengeluarkan peluru timah lagi. Kali ini mengeluarkan peluru timah yang sangat tipis, yang masing-masing adalah peluru timah yang bisa dengan mudah menembus baju besi yang ternoda.
Dia tidak percaya bahwa Harvey York bisa menangkap peluru timah biasa dengan tangan kosong. Dan apakah dia masih bisa menangkap peluru timah seperti itu? Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.